Kita bersyukur dan bersuka cita pagi hari ini kita bisa kembali dapat beribadah di gereja kita di tempat ini, saudara. Dan kita sudah memasuki bulan Agustus, ya, bulan penuh dengan kemenangan dan kemerdekaan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, bulan ini adalah waktunya kita mengalami pertumbuhan. Bulan ini waktunya kita mengalami kedewasaan. Karena kalau tidak ada kedewasaan, kalau tidak ada pertumbuhan, maka kita tidak bisa menuai berkat-berkat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada saat pagi hari ini adalah mengalami pertumbuhan dan kedewasaan iman. Bilang kiri kanannya, ayo bertumbuh. Bilang lagi, ayo dewasa. Haleluya, ya. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasalnya yang kelima. Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat ke-14. Ibrani pasalnya yang kelima ayat 11 sampai dengan ayat 14 dengan judul perikop peringatan supaya jangan murtad. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14, peringatan supaya jangan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Saudara, tema firman tadi saya katakan mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Kitab Ibrani yang baru saja kita baca merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Ibrani karena mereka sudah percaya kepada Yesus, mengalami pertumbuhan dan kedewasaan. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Ibrani bahwa orang yang mengalami pertumbuhan dalam iman, dia juga harus memiliki makanan-makanan yang sesuai. Tidak lagi harus minum susu. Dan sudah waktunya dia sehat. Dia hanya cukup puas dengan susu rohani. Dia takut menghadapi penderitaan. Dia hanya cukup mengenal Yesus itu Tuhan, dan selebihnya dia tidak mau masuk ke dalam kehidupan kekristenan. Dia binatang yang lumayan cukup langka, saudara. Aksolot ini, kalau dia bertumbuh, dia hanya akan bentuk tubuhnya hanya sebesar itu aja. Paling besar aksolot ini hanya bisa bertumbuh sebesar kecebong, kecil. Padahal usianya sudah 10 tahun, sudah 5 tahun. Tapi bentuk fisiknya itu ya seperti kecebong yang kecil. Padahal umurnya sudah tua. Ya. Padahal umurnya sudah banyak, sudah 10 tahun, tapi bentuk tubuhnya masih seperti kecebong yang kecil. Itu aksolot. Banyak orang Kristen yang seperti itu, sudah menjadi orang Kristen 10 tahun, sudah menjadi orang Kristen 15 tahun, 20 tahun, tetapi iman mereka masih kecil. Iman mereka masih mau dibujuk, mau dirayu, mau diingatkan secara terus-menerus. Itu adalah orang Kristen yang sakit, yang tidak mengalami pertumbuhan rohani dalam Tuhan. Amin. Ada istilah yang bernama picky eater. Picky eater itu adalah di mana seorang anak, dia ini hanya mau makan makanan yang lembut. Jadi dia hanya mau minum susu, dia hanya mau makan bubur. Padahal anak itu sudah besar, sudah umur 3 tahun, 4 tahun. Tapi dia hanya mau makan
bubur dan minumnya hanya mau minum susu. Dilakukanlah penelitian kepada anak Vicky Eater ini saudara, dan ternyata anak yang seperti itu dia mengalami banyak gangguan. Pertama, dia akan mengalami gangguan pertumbuhan dan gangguan pencernaan. Karena yang dikonsumsi cuma bubur dan susu. Tidak ada nutrisi, tidak ada protein, tidak ada vitamin yang lainnya. Dia akan mengalami gangguan pertumbuhan. Dia akan mengalami gangguan pencernaan. Ya, dia kurang nutrisi. Dan dampak yang terbesar, dia akan mengalami gangguan mental dan emosional dalam diri anak ini. Karena apa? Karena sudah seharusnya anak itu makan makanan yang keras, makan nasi, makan daging, tapi masih makan bubur dan susu. Itu namanya picky eater. Ya, saudara bisa cari nanti. Anak itu akan mengalami gangguan mental dan emosional. Tidak cepat tersinggung, baperan, tidak bisa dimarahi, gampang marah. Karena apa? Karena makanannya masih makanan yang lembut dan masih makanan yang keras. Apalagi kita, orang Kristen yang masih makan makanan yang lembut, masih makan makanan yang enak, sedangkan saudara diajarkan firman Tuhan yang agak lebih keras sedikit, saudara akan tersinggung, akan sakit hati, akan pindah gereja. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita, ada 3 hal yang menjadi penyebab orang Kristen itu tidak mengalami pertumbuhan. Yang pertama adalah dia lambat untuk mendengar. Kata lambat ini saudara, di dalam bahasa Yunani hanya adalah noto, ketidak. Ya. Kata lambat di dalam bahasa Yunani itu adalah notros, yaitu tidak memiliki ketertarikan atau malas. Orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan, dia tidak tertarik akan firman Tuhan. Dia tidak tertarik akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan setiap firman yang didengar, setiap khotbah yang didengar, setiap ayat Alkitab dibaca, itu tidak tertarik di dalam hati dia. Sehingga tidak ada satupun firman Tuhan yang melekat di dalam hidup dia. Dan dia tidak melakukan firman Tuhan itu karena apa? Notros, tidak memiliki ketertarikan. Ada sikap hati yang lambat mendengarkan firman Tuhan. Ada kebiasaan yang malas, kebiasaan yang pasif. Tidak ada gairah untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mengalami kehilangan roh dan keausan akan firman Tuhan itu sendiri. Kalau saudara sudah hilang rasa hausmu tentang firman Tuhan, maka hati-hati. Saat ini hatimu sedang kosong, dan nanti iblis akan masuk ke kosongan hatimu, dan hidup saudara akan dirusak oleh iblis. Ada orang yang bernama Muhammad Sulaiman Harsono. Kita sering melihat orang ini. Dia seorang artis. Mulai dari dia dewasa sampai dia sekarang sudah tua. Muhammad Sulaiman Harsono selalu berperan sebagai orang Buddha. Kita mengenalnya dengan nama Haji Wolof. Seorang pelawak, seorang komedian, seorang seniman, ya. Orang akan terhibur ketika dia memerankan perannya sebagai seorang yang budel atau bolot yang tidak bisa mendengar. Tapi kalau sekali saudara terhibur. Tapi kalau saudara berkali-kali, ya, kita sudah bilang ke dia tapi tidak didengar, dibilang lagi nggak didengar, lama-lama kita kan akan jengkel, ya. Kita pasti akan merasa bosan dengan orang yang seperti itu.
Karena susah untuk diajak berbicara, susah untuk diajak berkomunikasi, tidak nyambung komunikasi. Begitulah orang Kristen yang lambat untuk mendengar, tidak nyambung ketika diberikan, diajarkan tentang firman Tuhan, tidak masuk ke dalam hati dia, tidak dengarkan, karena memang dari hatinya dia tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Orang yang lambat mendengarkan firman Tuhan, biasanya dia hidupnya pasif. Dia tidak pernah membaca firman Tuhan dan tidak punya hasrat untuk menggali firman Tuhan itu lebih dalam di dalam diri dia. Ya. Dia malas untuk melakukan firman Tuhan itu. Dan dia tidak suka dengan firman Tuhan yang mengusik kedagingannya. Kalau saudara dengar khotbah dan khotbah itu menyinggung hidup saudara, berarti saudara masih bagus. Itu artinya Tuhan sedang memberikan kesempatan. Tapi kalau saudara dengar khotbah dan saudara tersinggung, kalau saudara sakit hati, ya, dan saudara pindah gereja, artinya apa? Saudara masih anak-anak rohani. Ya. Kapan lagi kita mengalami pertumbuhan? Baca Alkitabnya nggak pernah, dengar khotbahnya suka tersinggung, di rumah tidak pernah ada saat teduh, ya kan? Yang seperti tadi ada gangguan mental dan emosional. Karena apa? Selalu maunya diberikan susu rohani. Orang yang lama mendengar, dia akan mudah mengalami emosi dan negatif, berfokus pada diri sendiri dan sulit terbuka pada pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Kadang Tuhan sedang membuka sebuah jalan buat saudara, tetapi itu akan terhambat oleh pribadimu yang saat ini masih fokus kepada dirimu sendiri, fokus kepada masalahmu sendiri, fokus kepada kesulitanmu sendiri. Padahal di depan Tuhan sedang membukakan sebuah pekerjaan yang luar biasa yang dinantikan oleh dirimu, tetapi kita masih fokus di sini. Ya, kita fokus di sini. Karena apa? Karena kita lambat untuk mendengar. Kita lambat untuk meresponi panggilan Tuhan, sehingga kita tidak bisa mencapai apa yang Tuhan telah sediakan di depan kita nanti. Oleh sebab itu, kita harus mengalami pertumbuhan dengan cara apa? Kita harus meresponi setiap panggilan-panggilan yang diberikan oleh Tuhan di dalam apa? Di dalam firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Kalau setiap hari saudara renungkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, maka imanmu kepada Yesus itu juga akan mengalami pertumbuhan. Amin. Yang kedua, orang Kristen yang tidak bertumbuh adalah orang Kristen yang tidak mau menjadi seorang pengajar. Ibrani tadi bilang seharusnya kamu sudah menjadi seorang pengajar, tetapi kamu masih harus diajarkan asas-asas dari pernyataan tentang Tuhan itu sendiri. Kalau dilihat dari seberapa lama kita menjadi orang Kristen, seharusnya sekarang kita sudah jadi pengajar. Tetapi kenapa kita masih harus diberikan ajaran-ajaran tentang siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan, kenapa Tuhan itu ada Tritunggal? Kenapa? Karena kita belum mengalami kedewasaan. Padahal pengajaran-pengajaran dasar tentang Yesus sebagai Tuhan itu diberikan kepada orang yang baru mengenal Yesus, orang yang baru menjadi orang Kristen. Saudara sudah berapa tahun jadi orang Kristen, tetapi masih itu yang diberikan. Artinya kita masih seperti orang yang baru mengenal Yesus. Ya, kadang-kadang orang Kristen ini masih banyak yang belum percaya tentang Tritunggal Allah itu. Kalau ditanya,
kenapa sih Tuhan orang Kristen itu ada 3? Bingung jawab. Bingung. Kenapa sih Yesus itu disebut sebagai Tuhan? Padahal di kami Yesus itu nabi, Isa itu nabi. Bingung. Karena apa? Karena kita belum paham. Karena kita belum siap menjadi pengajar. Karena kita belum mengalami pertumbuhan. Seorang guru, dia harus mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan kepada muridnya. Makanya kalau kita dulu sebelum ngajar, kita baca dulu buku itu. Ya. Saya sudah 15 tahun jadi guru PPKN. Setiap saya mau ngajar, saya selalu baca. Padahal saya udah paham itu materinya, sudah meletek lah itu. Tapi sebelum saya masuk kelas, 2 jam, 3 jam sebelum saya masuk kelas, saya baca buku. Bukunya saya baca, oh ini. Baru saya masuk kelas. Karena kalau guru tidak mengerti pelajarannya, bagaimana muridnya dapat memahami pelajarannya nanti? Ya. Jadi kalau kita mau menjadi pengajar firman Tuhan, maka kita harus mengerti dulu firman Tuhan itu dalam hidup saudara. Kalau saudara sudah paham betul tentang firman Tuhan, maka inilah waktunya saudara menjadi pengajar-pengajar dari firman Tuhan itu sendiri. Ya. Orang yang menjadi pengajar artinya dia harus mengerti di dalam dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan lagi kita harus dibimbing kerohanian oleh gembala sidang kita, tetapi seharusnya saatnya adalah kita yang membimbing orang lain supaya mereka mengalami pertumbuhan di dalam iman mereka. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah aktif di gereja, berarti inilah saatnya kita yang harus membimbing orang lain, mengajarkan orang lain tentang kehidupan Kristen, tentang pengajaran Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang menjadi pengajar, dia harus hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran berarti dia harus bisa berpikir secara benar. Kisah Rasul 6 ayat 4 berkata, setiap hamba Tuhan memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketika saudara sudah bertumbuh, maka fokus saudara adalah bagaimana kita bisa memusatkan pikiran kita di dalam doa dan pelayanan Tuhan. Artinya, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam doa. Apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi kesulitan saudara, itu adalah hal yang kecil di dalam Tuhan. Dan pusatkanlah itu di dalam permohonanmu kepada Tuhan di dalam doa. Kalau saudara menganggap masalahmu itu besar, maka akan membuat Tuhan itu semakin kecil. Tapi kalau saudara menganggap masalahmu itu kecil, maka akan membuat Tuhan itu semakin besar. Karena Tuhan kita sanggup mengatasi setiap persoalan yang saudara hadapi saat ini. Amin. Haleluya. Itu sebabnya kita harus berpikir benar. Kita harus menaklukkan pikiran-pikiran kita yang lemah, pikiran-pikiran kita yang negatif, pikiran-pikiran kita yang pesimis, pikiran-pikiran kita yang takut dan khawatir, dan kita ganti dengan pikiran kita yang optimis. Dan di dalam Tuhan kita pasti akan melihat bagaimana pertolongan Dia. Amin. Ya. Yang ketiga, orang yang mengalami pertumbuhan firman Tuhan adalah dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ayat 14 berkata, karena mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau saudara sudah bertumbuh dewasa dalam Tuhan, tidak perlu lagi diajarkan
oh ini salah, oh ini benar, oh ini boleh, oh ini tidak boleh. Tidak lagi. Karena secara insting rohani saudara langsung bisa berkata, oh ini salah, saya tidak boleh lakukan itu. Karena saudara sudah dewasa, ya, tidak perlu lagi pendamping, tidak perlu lagi penjamin dalam hidup saudara dalam menjalani kehidupan ini, karena kita sudah berada di dalam level kedewasaan rohani dalam Tuhan. Kalau anak saya seperti saudara Abbas, dia harus ada pendamping. Pulang sekolah dia siang dia pergi les, ya kan? Pulang lama sedikit kita langsung khawatir, mana ini belum pulang ini. Ya. Anak saya Erasmus dia eskul, hari Senin dia sudah ikut eskul futsal. Saudara bayangkan ikut eskul futsal. Pertama kali dia ikut eskul futsal ini saudara, begitu gembiranya dia. Bahkan nendang bola itu sampai jatuh-jatuh dia nggak terasa. Pulang-pulang kakinya sakit nih. Sakit semangatnya dia saudara, Senin kemarin hujan, dia tetap pergi eskul. Anaknya pesan Grab sampai sekolah, gurunya telepon, Ma, Erasmus ngapain datang ke sekolah? Eskul. Gak ada eskul, hujan. Pulang lagi ya. Sakit semangatnya, tapi kan dia masih berada di bawah jaminan orang tua. Dia masih di bawah perlindungan, dan rasa khawatir kepada dia masih ada karena dia masih anak-anak. Tapi saudara kalau sudah dewasa, dia sudah bertumbuh dalam iman, mau kemanapun dia pergi, kita gak khawatir. Di Amerika itu saudara, anak yang sudah dewasa, anak berumur 17 tahun, dia tidak boleh lagi tinggal sama orang tua. Dia harus pergi. Dia harus ngekos. Ya. Pokoknya dia sudah dewasa, sudah 17 tahun, dia harus pisah. Karena mereka harus bisa mandiri dan tidak berada di bawah tanggung jawab orang tua lagi. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan iman, maka kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Firman Tuhan tadi katakan dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan indera yang kita miliki untuk kita pakai semuanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara punya indera penglihat, mata saudara pakai mata saudara itu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Firman Tuhan katakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Gunakan mata saudara untuk melihat semua yang baik, semua yang benar. Ya, jangan mata saudara pakai untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Menonton film porno, pergi ke klub malam, melihat cewek-cewek seksi, ya kan? Ya enggak, Ale? Ya enggak? Iya, ya. Ya. Menonton film-film kekerasan di televisi, YouTube yang tidak benar, kan banyak sekarang yang tidak disensor YouTube. Itu kesukaan manusia zaman sekarang begitu. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Gunakan penglihatan saudara untuk melihat sesuatu yang benar. Caranya apa? Baca firman. 1 pasal, 2 pasal sehari baca. Baca. Tonton YouTube khotbah. Tonton YouTube lagu rohani. Itu membangkitkan iman saudara. Gunakan indera pembicaramu untuk berbicara yang benar. Jangan mulut saudara pakai untuk perkataan yang sia-sia, perkataan kasar, perkataan yang kotor, yang menandakan bahwa kita ini tidak dewasa.
kasar, selalu menghina orang, selalu tersinggung dengan perkataan yang kita berikan. Dan setiap orang yang mendengar perkataan kita itu tidak mengalami damai sejahtera. Artinya kita belum mengalami pertumbuhan dalam perkataan. Makanya harus bisa mengontrol perkataan saudara. Berbicaralah yang baik, berbicaralah yang benar, berbicara yang sopan, yang membangkitkan semangat dan motivasi orang lain. Gunakanlah telinga saudara untuk mendengar yang baik. Ya, Yesaya 28 ayat 2 berkata, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Dengar suara Tuhan dalam hidup saudara. Dengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara saat ini. Dengar apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saudara. Buka telinga saudara sehingga saudara peka akan panggilan dan suara Tuhan. Ya. Pekakan dirimu untuk mendengar, oh ini suara Tuhan, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Ya, gunakan tangan saudara untuk melakukan perbuatan yang baik, memuji Tuhan, melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang benar. Jangan saudara gunakan tangan saudara untuk berbuat kasar, berbuat kontak fisik, melakukan suap ataupun melakukan perbuatan kejahatan yang lain. Gunakanlah tangan saudara untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka ketika kita sudah menggunakan tubuh kita untuk melakukan yang benar, itulah saatnya kita sudah berada di dalam level kedewasaan dan pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sekarang waktunya kita bertumbuh. Kalau saudara tidak bertumbuh, berarti saudara sedang sakit. Coba kalau ibu-ibu, kalau baru lahiran anak, itu dikasih buku oranye. Di dalam buku itu sudah dijelaskan, anak umur 0 sampai 6 bulan harus begini, makanannya ini, harus kasih. Terus umur 6 bulan sampai 12 tahun sudah mulai MPASI, mulai makan makanan. Umur 1 tahun makanannya ini, itu sudah dijelaskan. Sampai umur 3 tahun itu sudah dijelaskan lengkap. Kalau saudara ikuti urutannya itu di dalam buku itu, maka anak saudara akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan yang tertulis. Tapi kalau saudara tidak ikuti, maka tidak bertumbuh. Ya. Anak umur segini sudah bisa merangkak, anak umur segini sudah bisa jalan, anak umur segini sudah bisa berbicara AIO, anak umur segini sudah bisa ngomong papi mami, anak umur segini sudah bisa berbicara beberapa kata. Itu kan urutan-urutan pertumbuhan. Tapi kalau anak saudara tidak ada fase itu, berarti saudara harus tahu, oh, kenapa dia gak bisa? Kenapa dia gak bertumbuh? Harus kita sadari, kenapa kita tidak mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Koreksi diri saudara. Lihat diri saudara, Tuhan, apa yang salah dalam diriku saat ini? Tuhan, ubah hidup. Tuhan, aku mau bertumbuh dan aku mau melihat bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kami. Amin. Alami pertumbuhan iman dan mulailah menuju ke dalam kedewasaan rohani di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bila firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, mari kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.